Ya, perencanaan keuangan bisnis rumahan 3C 3S. Jadi maksud saya adalah nih 3C 3S. Yang pertama adalah catat ya, catat. Mau memakai manual silakan. Maksudnya catat ini ya, catat arus kas keuangannya sama mungkin catat yang namanya harta utang modal seperti itu ya di sisi keuangan ya. Nanti kalau seandainya butuh lebih detail lagi kita bisa ini sih. Karena waktunya terbatas, jadi saya nggak bisa sangat detail banget. Jadi ini saya secara gambaran umumnya aja ya. Catat. Apapun misalnya ada pergerakan uang kas kita catat. Mau pakai metode manual silakan. Mau misalnya menggunakan sistem akuntansi akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Intinya adalah harus dicatat. Yang kedua adalah cash flow. Ini cash flow sangat penting banget nih. Atau arus kas ya, aliran arus kas. Uang cash yang ada di usaha. Karena banyak yang menyebutkan bahwa cash flow is the king. Sebenarnya di usaha juga yang menjadi raja bukan cuma cash flow aja sih sebenarnya. Dokumen juga menjadi raja. Maksudnya segala bentuk transaksi dan lain sebagainya itu sebaiknya sih ada dokumennya kayak gitu. Nah, cash flow is the king. Cash flow statement apalagi dibutuhkan untuk pebisnis. Nah, sebenarnya nanti saya mau share lagi nih jenis-jenis cash flow kalau waktunya cukup ya. Kalau waktunya cukup saya akan jelaskan jenis-jenis cash flow berdasarkan bisnisnya ada. Jadi ada nanti cash flow harian, ada yang namanya cash flow bulanan, ada juga yang namanya cash flow per project. Tapi kita lihat juga nih nanti waktunya cukup atau enggak ya, Mayang ya. Ya itu mungkin nanti bisa inilah di kelas selanjutnya atau kalau seandainya ada tambahan waktu saya akan jelaskan. Jadi intinya cash flow atau arus kas itu sangat penting untuk perencanaan keuangan bisnis ya. Yang ketiga, C yang terakhir adalah calculate. Maksudnya menghitung. Menghitung itu misalnya kita harus bisa menghitung yang namanya modal yang sudah ada. Terus kemudian seandainya sudah ada profit, kita harus bisa menghitung berapa persen dari profit itu yang harus kita puterin lagi ke modal. Berapa persen yang bisa kita nikmati sendiri. Dan berapa persen yang kita harus sisihkan untuk investasi. Ya, jadi untuk calculate itu sangat jelimet banget. Tapi jangan khawatir, nggak semenyusahkan bayangan teman-teman. Calculate itu sesimpel, kita menghitung aja. Misalnya ada uang kas berapa, kita hitung, kita catat, kayak gitu aja. Terus kemudian aset-aset atau barang-barang yang memang peralatan-peralatan yang kita punya, kita catat dan kita hitung jumlahnya berapa, jumlah rupiahnya berapa. Terus kemudian kewajiban ada atau enggak. Jangan lupa juga untuk pemenuhan kewajiban, kita juga harus buat yang namanya schedule untuk bayar utang ya. Gitu. Jadi calculate is a must ya. Rugi dan biaya-biaya serta pajaknya berapa, kita harus hitung. Nah, keluar 3C yang ini, kita beralih ke 3S-nya. 3S itu kan separate, source, sama siapkan dana darurat. Separate maksudnya apa nih? Yang seperti tadi saya udah sebutkan di awal, Mayang. Separate itu maksudnya memisahkan. Jadi kita gunakan sistem, kita minta mungkin kalau seandainya ada saudara atau ada teman yang bisa membantu untuk membuat pencatatan keuangan yang lebih rapi lagi, kita bisa hire mereka untuk misalnya input setiap berapa periode, misalnya seminggu sekali. Kalau seandainya bisnisnya udah lumayan bertumbuh ya. Kalau misalnya bisnisnya masih di awal-awal, ya udah nggak apa-apa, kita buat pencatatan atau kita buat pemisahan itu sendiri aja. Pemisahan itu maksudnya dipisahin antara keuangan bisnis sama keuangan pribadi. Ya. Nah, source yang kedua, S yang kedua adalah source. Itu maksudnya adalah permodalan. Jadi permodalan di sini maksudnya modal itu ibaratnya seperti bensin di dalam usaha. Kalau modalnya belum cukup, jangan maksain untuk mengekspansi bisnis. Itu otomatis akan terjadi yang namanya cash flow-nya berantakan, bisa jadi. Jadi, it's okay untuk nggak punya source modal dalam bentuk uang, tapi kita bisa maksimalin source yang lain, maksudnya sumber yang lain. Dari yang kita punya, skills kita bisa manfaatin, network kita bisa manfaatin ya, seperti itu. Jadi, mindset-nya jangan semata-mata modal itu berbentuknya uang, seperti itu ya. Jadi intinya adalah manfaatin modal yang ada. Saat ini, jujur sama diri sendiri, kalau memang modalnya belum cukup, modal uang belum cukup, jangan maksain juga untuk nyetok barang terlalu banyak, ataupun maksudnya untuk membuat bisnis lebih besar lagi. Jangan maksain juga, kita tunggu aja waktunya untuk kita bertumbuh, ya karena bisnis itu butuh waktu sebenarnya, Mayang. Gitu ya. Oke. Nah yang terakhir adalah, ini siapkan dana darurat. Kalau saya ibaratkan ya, kalau tadi kan source atau modal itu ibaratnya bensin. Nah, dana darurat ini ibaratnya apa ya? Seperti bumper gitu loh, bumper mobil. Pada saat bisnis collapse atau pada saat bisnis lagi goyang, dana darurat akan sangat diperlukan untuk melindungi kelangsungan bisnis itu sendiri. Ya, kayak gitu. Itu intinya dari dana darurat, dan itu pentingnya kita punya dana darurat pada saat kita memiliki bisnis.